Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel kami. Selamat pagi, selamat beraktivitas para petani di seluruh Indonesia dan dimanapun kalian berada. Yang jelas semoga pagi hari ini aktivitasnya dipermudah, diperlancar, dan diberikan rezeki yang banyak kan kawan. Pada pagi kali ini kan kawan, kegiatan kami adalah pengolahan lahan secara praktis. Sebenarnya ini sudah mulai masa peralihan menuju musim penghujan, di mana masa peralihan ini cocok sekali ya kalau kita manfaatkan lahannya untuk budidaya apapun itu ya, entah tanaman cabai, tanaman hortikultura sayur, ataupun timun dan lain sebagainya yang bisa dimanfaatkan lahannya. Alangkah baiknya di musim peralihan semacam ini kan kawan, manfaatkan kembali ya lahan tersebut, yang dimana pastinya kan kawan dengan memanfaatkan lahan tersebut pastinya lahan kan kawan menjadi lebih produktif, lebih menghasilkan dan lebih menguntungkan. Dan yang jelas kan kawan, dalam masa peralihan semacam ini, hal yang perlu kita lakukan saat ingin menanam pastinya adalah hal yang pertama yang harus dilakukan adalah pengolahan lahan. Nah, pengolahan lahan sendiri sebenarnya kan kawan, alangkah baiknya pengolahan lahan itu tanah yang berada di dalam usaha semacam ini dibalik ya kan kawan, dibentuk lagi bedengan, diberi pupuk dasar dan lain sebagainya. Dan pengolahan lahan tersebut merupakan hal penting karena pastinya pengolahan tersebut menjadikan sifat fisik tanah lebih membaik, biologi tanah lebih bagus, dan kimia tanah lebih baik pula kan kawan ya, lebih tersedia bagi tanaman yang akan dibudidayakan. Dan pastinya pengolahan lahan tersebut itu juga memberikan pengaruh yang cukup baik pada tanaman. Dan akan tetapi pada kesempatan kali ini saya mengolahnya hanya melubangi ini ya kan bekas tanaman cabai kita lubangi lagi, dan nantinya di sini saya akan berikan tambahan berupa pupuk organik, pupuk non organik juga sebagai dasaran sedikit saja 1 sendok, dan diberikan pupuk organik berupa pupuk kotoran hewan. Nah, mengapa saya mengolah hanya lubang-lubang sini? Karena saya mencari praktisnya, tapi sebenarnya kan kawan, kalau lebih baik itu diolah seluruhnya ya. Ini saya hanya mencari praktisnya, mencari enaknya saja ya. Oleh sebab itu saya hanya mengolah di bagian tiap lubang-lubang tanam saja. Tetapi kalau diolah secara keseluruhan pastinya yaitu tanah menjadi lebih gembur, unsur hara lebih tersedia, mikroorganisme lebih hidup kembali kan kawan jika diolah seluruhnya. Dan pastinya kan kawan, pengolahan lahan yang secara menyeluruh itu juga akan memberikan efek berupa pengurangan penyebaran penyakit tular tanah ya kan kawan. Jadi penyakit itu sejatinya tidak hanya berada pada di bagian atas dari pangkal tanaman, tidak hanya bagian atas, akan tetapi di dalam tanah juga ada penyakit yang bisa menyebabkan tanaman tersebut pertumbuhan maupun perkembangbiakannya bisa terhambat, sehingga pengolahan tanah ya dengan cara membalik, dengan cara mengolah, menggemburkan kembali tanah semacam ini, itu nantinya akan menjadikan tanah kawan-kawan lebih aman ya digunakan untuk si tanaman yang kita budidayakan semacam itu. Sehingga pengolahan tanah yang selalu terjadi terus-menerus menjadikan tanah tersebut lama-kelamaan menjadi gembur dan menjadi lebih subur dan serta aman bagi tanaman yang dibudidayakan. Selain penyakit,
tanah yang diolah itu akan menjadikan hama-hama yang menyerang perakaran tanaman itu nanti akan lebih bisa ditekan kan semacam itu. Jadinya hama tersebut itu untuk serangan hama yang menyerang perakaran jauh lebih kecil. Sehingga apa kan sehingga tanamannya lebih aman, karena kan ketahui sendiri perakaran tanaman itu merupakan salah satu alat bagi tanaman untuk memperoleh unsur-unsur yang diperlukan si tanaman tersebut untuk membentuk bunga, buah maupun daun dan batang. Nah, itu kalau akar tersebut dimakan oleh hama, nantinya tanamannya kemungkinan akan mengalami stres, layu, dan pada akhirnya mati permanen. Semacam itu. Sehingga dengan diolah semacam ini kan kawan, ya diolah secara keseluruhan, mohon maaf. Ya, diolah secara keseluruhan, maka kawan-kawan tanah kan jauh lebih bagus, lebih baik, dan lebih gembur ya kan kawan, ya lebih aman bagi tanaman, intinya semacam itu. Dan pastinya dalam pengolahan semacam ini kawan-kawan perlu menambahkan bahan-bahan yang mendukung budidaya tanaman tersebut, contohnya kotoran hewan, lalu ada pupuk dolomit jika dibutuhkan, nah ada juga pupuk non organik jika dibutuhkan, nah semacam itu. Dan ini kalau kami nantinya saya memanfaatkan kotoran hewan, abu, dan ini kan kawan pupuk dasar berupa pupuk Ponska nantinya rencananya, karena ini saya akan tanami tanaman cabai. Dan ini pengolahannya ya kan kawan, kami hanya mencari praktisnya. Untuk masalah aman tidaknya ini saya rasa kurang bagus ya kalau pengolahannya semacam ini, tapi saya rekomendasikan pada kawan-kawan kalau ingin mengolahnya jauh lebih bagus, kawan-kawan lebih baik diolah secara keseluruhan ya. Dan pastinya kalau pengolahan secara minim, lama-kelamaan biasanya penyakit itu jauh lebih banyak. Nah, ini saya karena ini kemarin baru 1 kali untuk budidaya, nah makanya dari itu saya hanya mengolah di bagian lubang tanamnya kan kawan. Tapi sebenarnya pengolahan tanah itu bermacam-macam ya, dan tekniknya bermacam-macam. Tapi kalau saran saya paling bagus itu diolah, dicangkul kembali, diberi pupuk organik kembali, ditutup ya kan kawan, diolah hingga kondisinya remah semacam ini. Nah, ini biasanya perakaran perkembangbiakannya jauh lebih bagus, lebih baik, dan lebih nantinya tanaman lebih pertumbuhannya lebih maksimal pastinya semacam itu kan kawan. Dan pengolahannya kan kawan bisa menggunakan alat berupa traktor, cangkul, ataupun lain sebagainya. Yang jelas disesuaikan dengan kondisi lahan kawan-kawan ya. Jika kondisinya banyak bisa menggunakan bantuan alat ya kawan-kawan semacam itu. Dan yang jelas ini adalah manfaat pengolahan lahan pada budidaya tanaman ya. Jadinya yang baik diolah terlebih dahulu semacam itu. Dan oh ya kan kawan, dalam pengolahan lahan ini nantinya kan bisa barengkan atau secara bersamaan ya, saat pemberian pupuk organik juga disemprot dengan mikroorganisme yang mendukung tanaman ya, mikroorganisme yang dapat menguraikan bahan-bahan organik tersebut. Jadinya ketika misalkan katakanlah tiap lubang atau tiap satu bedeng ini diberi pupuk organik, maka disemprotkan menggunakan sprayer, diberikan efektif mikroorganisme, baru ditutup dengan tanah kembali. Nah, itu biasanya akan memaksimalkan pupuk organik yang nantinya untuk digunakan sebagai pupuk dasar tersebut akan lebih maksimal di dalam tanah. Dan nantinya ketika tanaman sudah ditanam tiap lubang semacam ini, nantinya akan lebih penyerapan unsur hara atau ketersediaan unsur haranya jauh lebih bagus dibandingkan yang hanya diberikan pupuk kotoran hewan saja ya. Karena apa? Karena nantinya mikroorganisme tersebut ya akan memaksimalkan proses
dekomposisi, sehingga nantinya saat terdekomposisi ketersediaan unsur haranya jauh lebih bagus dan lebih tersedia. Dan oke kawan-kawan, itu dulu kegiatan pagi hari kali ini. Semoga kawan-kawan bisa menambah informasi, wawasan ya, maupun gambaran mengenai pengolahan lahan yang sedang kita lakukan kali ini. Dan semoga kawan-kawan bisa membudidayakan jauh lebih baik dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.